Bab 777. Namaku Sumu. Mata Li Yuan berbinar dan dia mundur beberapa langkah ke dalam lubang gelap. Tangan kirinya membentuk segel dan kemudian menunjuk di antara kedua alisnya. Garis hitam segera terbang, berubah menjadi pembatas, dan mendarat di sekelilingnya. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk membantu secara langsung, tetapi memberinya cukup waktu untuk melakukan pembatasan dan dia dapat memastikan tidak ada orang di luar yang dapat masuk dalam waktu singkat. Hasilnya, dia mampu membuka jalan mundur bagi Wang Lin. Tatapan Wang Lin tidak sama dengan tatapannya pada Semong Hu ketika dia melihat petunjuk tentang langkah ketiga. Namun, tatapannya dipenuhi dengan keyakinan karena tingkat budidayanya, menyegel leluhur darah, dan membunuh dua pembudidaya ilusiin. Ini adalah tatapan yang sepertinya berisi segalanya. Pria paruh baya itu mencibir. Ketika Wang Lin menoleh, bukan saja dia tidak berhenti, dia mengambil satu langkah lagi. Langkah ini melintasi puluhan kaki dan dia langsung menuju Wang Lin. Lelucon yang luar biasa, sebenarnya ada seseorang di alam surgawi guntur yang berani mengancam orang-orang dengan area terlarang setinggi 10.000 kaki. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Seolah-olah tatapan ini sedang menatap orang mati. Namun, hal itu sangat berbeda bagi pria parubaya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan hanya tatapan ini yang tersisa. Tidak ada niat membunuh di dalam tatapan itu, hanya ketenangan. Namun, ketenangan itu menyebabkan pikiran pria paruh baya itu bergetar. Semua energi asal di dalam tubuhnya diaktifkan secara gila-gilaan seolah itulah satu-satunya cara untuk melawan rasa krisis yang datang dari tatapan itu. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Saat tatapan itu tertuju padanya, dia segera merasa seperti dia benar-benar terlihat. Seolah-olah dia telanjang. Perasaan seperti ini sangat kuat. Pada akhirnya, dia merasa seolah-olah kulitnya telah hilang dan organ dalam serta jiwa aslinya terlihat di hadapan tatapan ini. Selain itu, ketika perasaan ini semakin kuat, dia merasa seolah-olah jiwa aslinya sedang mengalami perubahan radikal. Seolah-olah jiwanya terhapus dari jiwa asalnya dan sekarang hanya berupa kumpulan energi asal. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sejak dia menjadi seorang kultivator. Seolah-olah tubuh dan jiwa asalnya menghilang selapis demi selapis. Pada akhirnya, dia bahkan mendapat ilusi bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seteguk darah muncul di dadanya, wajahnya dipenuhi warna merah yang menyakitkan, dan dia segera batuk seteguk darah. Hal ini menyebabkan matanya kembali jernih, namun ada ketakutan di dalam matanya. Hanya dalam waktu singkat telah berlalu sejak Wang Lin menoleh dan ketika pria paruh baya itu batuk darah. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria paruh baya itu batuk darah, Wang Lin bergerak. Dia dengan tenang mengambil langkah diam-diam, tapi ekspresi pria paruh baya itu segera berubah dan dia mulai mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa langkah Wang Lin telah mendarat di jiwa aslinya. Perasaan seperti ini sangat mengguncang pikirannya. Dia berani melangkah maju sebelumnya karena mereka memiliki 4 orang dan Tang Yanfeng ada di sana, jadi dia tidak takut. Namun, saat ini dia merasa seperti sedang menghadapi seorang kultivator korporeal yang kuat sendirian.
Seolah-olah dia pasti akan mati jika dia tidak mundur. Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah dia mengambil satu langkah, dia mengangkat kakinya dan mengambil 10 langkah lagi menuju pria paruh baya itu. Ekspresi pria paruh baya itu memucat. Dia merasa setiap langkah itu seperti guntur, dan pikirannya hampir runtuh. Kemundurannya hampir di luar kendalinya, dia secara tidak sadar mundur tanpa henti. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya menjadi lebih cepat dan lebih intens setiap kali kaki Wang Lin mendarat. Dia merasa hatinya sudah dipenuhi retakan. Setelah 10 langkah, Wang Lin berhenti, mengangkat kakinya, dan mendarat sambil dengan dingin menatap pria paruh baya itu. Ketika langkah itu mendarat, pria parubaya itu mengeluarkan seteguk darah dan dia dengan cepat mundur seolah-olah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mundur melewati area terlarang 10.000 kaki yang ditetapkan oleh Wang Lin. Ketika langkah terakhir Wang Lin mendarat, detak jantungnya telah mencapai batasnya. Buk-buk, buk-buk, bang. Jantungnya hancur. Energi asal di dalam tubuhnya menjadi tidak terkendali di dalam tubuhnya dan langsung merobek jiwa asalnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Mata Tang Yanfeng menjadi sangat berhati-hati. Sejak dia mulai berkultivasi, sangat sedikit orang di levelnya yang membuatnya berhati-hati. Dia tidak hanya berhati-hati, tetapi dia juga sangat terkejut. Meskipun mudah baginya untuk membunuh pria parubaya itu, melakukannya hanya dengan pandangan sekilas dan 10 langkah saja sudah sulit. Mantra ini membuatnya menghirup udara dingin. Dengan wawasannya, dia secara alami melihat bahwa kematian pria parubaya itu ada hubungannya dengan energi asal. Kontrol pihak lain atas energi asal sangat cerdik. Dia telah menggunakan energi asal di sekitarnya untuk menekan, menciptakan tekanan, dan akhirnya menghancurkan hati pria paruh baya itu. Wanita di sampingnya juga memasang ekspresi muram. Area terlarang 10.000 kaki berada tepat di depannya, tapi dia tidak berani melangkah maju. Seolah-olah kawasan terlarang setinggi 10.000 kaki ini benar-benar merupakan tanah kematian. Tatapan Wang Lin menjauh dari pria parubaya itu dan beralih ke pemuda yang datang ke area terlarang tepat setelah pria parubaya itu. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Dia bahkan lebih lemah dari pria parubaya. Dia baru saja memasuki tahap ilusi yin dan budidayanya belum stabil. Ketika dia melihat tatapan Wang Lin, dia mundur dari area 10.000 kaki tanpa ragu-ragu dan berkata, "Senior, tolong jangan salahkan saya." Junior tahu dia melakukan kesalahan. Mulai sekarang, Junior bahkan tidak akan mengambil setengah langkah pun ke dalam area tersebut. Jika aku melanggar janji, hukumlah aku seperti pria sebelumnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan energi asalnya diaktifkan. Kelingkingnya langsung meledak menjadi kabut darah. Wang Lin memandang pemuda itu dan menarik pandangannya. Pemuda itu menghela nafas lega dan jantungnya berdebar kencang. Dibandingkan kelingkingnya, nyawanya lebih penting. Kegembiraan yang dia rasakan saat memasuki tahap ilusi yin semuanya telah lenyap. Dalam hatinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati di masa depan. Wang Lin tidak melihat orang-orang lain di luar area 10.000 kaki. Dia berbalik dan berjalan menuju lubang gelap tempat Li Yuan berada. Tepat pada saat ini, Tang Yanfeng tiba-tiba berkata, "Rekan kultivator, silakan tinggalkan nama Anda." Sumu. Suara Wang Lin datang dari dalam lubang gelap.
Kemudian cahaya datang dari formasi dan menutup pintu masuk sepenuhnya. Sumu, aku akan mengingat nama ini. Tang Yanfeng ingin menyerang, tetapi pada akhirnya dia menahannya karena dia masih belum merasa percaya diri untuk menang. Bab 778, Pergolakan Ketertiban. Sumu, semua pembudidaya di sekitarnya juga mengingat nama ini. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup mereka. Su, wanita di samping Tang Yanfeng mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi suram. Wajah Tang Yanfeng tanpa ekspresi saat dia menatap lubang gelap yang tersegel dan perlahan berkata, "Kamu juga memikirkannya." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Meskipun ada banyak keluarga bernama Su di sistem bintang seluruh langit, sebagian besar tidak diketahui. Agar seorang kultivator korporeal yang muncul, dan yang sekuat ini, itu pastilah keluarga Su dari planet Donglin. Keturunan planet Donglin sudah lama tidak muncul. Mungkinkah orang ini?" Pupil wanita itu menyusut dan dia tidak melanjutkan berbicara. Tang Yanfeng diam-diam merenung. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, "Dia sangat kuat. Bahkan jika dia bukan keturunan planet Donglin, kekuatannya tidak jauh dari itu. Keluarga Tang kita harus menghindari memprovokasi dia." Lalu bagaimana dengan dua anggota keluarga yang meninggal itu? Wanita itu memandang Tang Yanfeng. "Jika mereka mati, mereka mati." Ekspresi Tang Yanfeng dingin saat dia berbalik dan pergi. Dia bahkan menyerah pada lubang gelap di bawah formasi. Wanita itu mengangguk dan mengikuti setelahnya. Adapun pemuda yang baru saja memasuki tahap ilusori Yin, dia segera mengikutinya juga. Dia mengucapkan selamat pada dirinya sendiri karena telah mengambil keputusan yang tepat sebelumnya. Seseorang yang bahkan bisa membuat tuan muda merasa takut bukanlah seseorang yang bisa saya provokasi. Sumu. Setelah kelompok Tang Yanfeng pergi, para penggarap di sekitarnya mulai ragu. Meskipun Wang Lin telah memasuki lubang gelap, tidak satupun dari mereka yang berani memasuki area 10.000 kaki. Meski sumber debunya sudah hilang, kawasan ini seolah benar-benar menjadi tanah kematian. Setelah sekian lama, orang-orang ini mundur satu persatu. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang berani mengambil resiko. Lagi pula, pemandangan sebelumnya telah membuat mereka sangat ketakutan. Nama Sumu perlahan menyebar di antara teman-teman mereka saat orang-orang ini pergi. Hanya formasi di tanah yang memancarkan cahaya redup. Setelah sekian lama, cahaya itu berangsur-angsur meredup hingga tidak ada reaksi yang tersisa dan menjadi formasi mati. Ketika Li Yuan menempatkan formasi ini, dia menghitung bagaimana mencegah orang luar masuk. Pilihan pertamanya secara alami adalah menggunakan formasi mati. Lubang gelap di bawah formasi itu tidak besar, tetapi jauh di dalamnya terdapat sebuah lorong. Meski gelap, seorang kultivator dapat melihat semuanya dengan jelas. Li Yuan berada di depan dan Wang Lin mengikuti di belakang saat keduanya berjalan menyusuri terowongan. Mata Li Yuan berbinar dan dia berkata sambil berjalan, "Saudara Su, saya dapat memastikan bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini setelah runtuhnya alam surgawi. Lihatlah fluktuasi energi spiritual surgawi yang datang dari dinding. Jika orang lain berada di sini dan terowongan telah dibuka untuk waktu yang lama, semua energi spiritual surgawi ini akan hilang." Wang Lin tidak berbicara, tetapi perasaan ilahi menyebar ke depan. Namun, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh, karena ini adalah sisa-sisa benda langit, jadi dia perlu berhati-hati.
Jika tidak, dia mungkin dengan mudah menyebabkan pembatasan untuk mengaktifkan dan menyerang. Suara Li Yuan dipenuhi keraguan saat dia dengan cepat berkata, "Saudara Su, di lubang gelap sebelumnya, saya menemukan 3 harta karun, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada mereka. Saya akan mengeluarkannya nanti dan kita bisa menganalisisnya." Bagus. Saat Wang Lin berbicara, perasaan ilahi perlahan menyebar di depan mereka. Terowongan ini tidak memiliki jalur percabangan, hanya satu jalan yang menurun. Terowongan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berdua telah berjalan lebih dari setengah jam tanpa terlihat akhir. Li Yuan mau tidak mau merasa terkejut. Seberapa dalam tempat ini? Mungkinkah tempat ini merupakan bagian yang tumpang tindih? Dengan keraguan itu, Li Yuan bergerak lebih cepat. Wang Lin mengikuti setelahnya dan secara bertahap mengerutkan kening lebih keras. Ketika mereka terus bergerak maju, perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini adalah perasaan seseorang menekan jarinya di antara alisnya dan menyebabkan rasa sakit yang tidak diketahui muncul di sana. Semakin dalam mereka masuk ke dalam terowongan, semakin kuat perasaan ini. Setelah setengah dupa waktu, mata Wang Lin menyipit. Dia meraih Li Yuan dan segera berhenti. Li Yuan terkejut ketika dia berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bertanya, "Apakah saudara Li mempunyai perasaan yang aneh?" Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya perasaan apapun." "Apa maksud saudara Su?" Wang Lin merenung sejenak sebelum menatap Li Yuan. Tatapannya jatuh di antara alis Li Yuan dan dia tiba-tiba berkata, "Saudara Li, bubarkan hati pembatas di antara alismu." Li Yuan mengangguk. Sumber dari pembatasan hatinya ada di antara alisnya. Pembatasan hati perlahan menghilang, dan saat menghilang, Li Yuan segera menjadi pucat. Matanya menjadi tajam dan benar-benar merah. Dia menghirup udara dingin dan pembatasan jantung muncul kembali. Baru setelah itu dia bisa tenang. Matanya dipenuhi rasa terkejut saat dia berkata, "Aku merasakannya." Mata Wang Lin bersinar dan perlahan berkata, "Sepertinya bukan hanya aku yang memiliki perasaan ini." Dengan itu, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan energi asal di tubuhnya melonjak dan dia mulai menggambar. Garis lengkung mulai terbentuk saat jari telunjuk Wang Lin bergerak. Garis-garis ini mengeluarkan cahaya perak saat Wang Lin terus membentuk simbol. Namun garis di bagian bawah tetap putus-putus, seolah simbolnya belum lengkap. Wang Lin bertanya, "Apakah saudara Li mengenali simbol ini?" Agak familiar, Li Yuan menatap rune itu dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia duduk dan mulai mencari dengan cermat semua simbol yang telah dia pelajari dan lihat. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Ada 4 simbol yang serupa. Namun, simbol ini jelas belum lengkap, jadi tidak mungkin untuk menilai yang mana dari 4 simbol tersebut." "Saudara Su, dari mana Anda mendapatkan simbol ini?" Wang Lin tidak menjawab, tapi perasaan ilahi terus menyebar dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangan kanannya dan melanjutkan menggambar simbol dari ujung patah di bawah. Li Yuan menatap simbol itu dan menjadi lebih serius. Pada akhirnya, dia sangat terkejut saat mengenali simbol ini. Wang Lin perlahan berkata, "Saudara Su, simbol ini dibentuk oleh terowongan tempat kita berada. Saya menyebarkan perasaan ilahi saya di sepanjang jalan dan mampu menggambarnya. Saudara Su berarti seseorang membuat terowongan dalam bentuk simbol ini." Li Yuan berdiri.
Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menyebarkan akal sehatnya untuk menutupi terowongan, tapi dia tidak meragukan kata-kata Wang Lin sama sekali. Saudara Su, ini adalah tanda pembatasan di antara batasan surgawi. Namun, ini adalah rune yang sangat langka yang tidak dapat digunakan sendiri. Hanya jika digabungkan dengan pembatasan lain barulah hal itu akan berdampak. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, apa efeknya? Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kita mencapai ujung terowongan dan melihat bagaimana rune itu digambar, mustahil untuk menentukan batasan apa ini. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sambil melihat lorong di depannya dan berkata, karena itu masalahnya, ayo turun dan lihat. Saat dia berbicara, dia memimpin. Saat Li Yuan mengikuti di belakang, tangan kirinya terus membentuk segel dan dia terus menyimpulkan batasannya. Kecepatan mereka kali ini tidak cepat, tapi mereka tidak berhenti. Saat mereka bergerak maju, perasaan di antara alis Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini membuatnya terlihat sangat murung. Setelah setengah jam, mata Wang Lin berbinar. Perasaan ilahinya telah menemukan akhir. Ketika perasaan ilahi dengan jelas melihat akhirnya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera bergegas keluar. Ada belokan di depan mereka, dan dia segera berhenti setelah belokan itu. Li Yuan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat akhir dengan akal ilahi dan mulai merenung. Akhir dari bagian ini adalah pusaran setinggi manusia. Itu memancarkan cahaya 5 warna, dan saat diputar, sekelilingnya diselimuti cahaya 5 warna ini. Li Yuan menatap pusaran itu saat tangan kirinya terus bergerak. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Saudara Su, saya sudah menemukan jawabannya. Komposisi rune ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu penyembuhan. Dan kalau aku tidak salah, ini seharusnya bukan satu-satunya tempat yang memiliki rune seperti itu. Seharusnya ada total 9, dan 9 rune ini membentuk formasi penyembuhan raksasa. Ini bisa dianggap sebagai upaya besar di alam surgawi guntur. Saat Li Yuan mengatakan ini, matanya berbinar dan dia menatap Wang Lin. Ada satu hal yang tidak dia katakan, tapi dia yakin Wang Lin akan bisa mengerti. Wang Lin dengan tenang berkata, formasi penyembuhan, maksud saudara Li adalah bahwa di tengah-tengah formasi, seseorang telah disembuhkan oleh formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dikatakan saudara Su adalah benar. Hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya, meski saya tidak tahu apakah memang ada yang menggunakannya untuk menyembuhkan. Jika ada seseorang, maka itu pasti. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia perlahan berkata, surgawi. Meskipun pusaran ini mengarah ke pusat formasi, ia tersegel dari dalam. Namun, saya yakin bisa membukanya. Li Yuan menatap pusaran itu dan mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Dia perlahan melangkah maju dan mengangkat tangan kirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Li Yuan bukanlah seseorang yang ceroboh, jadi bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Wang Lin melangkah maju ke samping Li Yuan dan menangkapnya. Li Yuan berbalik dan memandang Wang Lin. Cahaya aneh itu muncul lagi di dalam matanya dan dia perlahan berkata, Saudara Su, bukankah kamu menginginkan mantra surgawi? Apa sumber mantra surgawi yang lebih baik daripada mantra surgawi? Mungkin makhluk surgawi itu sangat lemah saat ini dan kita bisa masuk dan menangkap orang itu. Sebuah batasan terbentuk di tangan kirinya dan dia mendorongnya ke depan.
Mata Wang Lin menyipit dan dia langsung menghancurkan batasan tersebut. Energi asal melonjak dari tangan kanannya ke Li Yuan, menyebabkan dia langsung pingsan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik dan melihat pusaran itu. Dia merenung sejenak sebelum meraih Li Yuan dan perlahan mundur. Tepat setelah dia mundur kurang dari 30 kaki, pusaran itu tiba-tiba berhenti berputar. Aura suram keluar dan sebuah bola mata muncul di tengah pusaran. Pada saat yang sama, suara aneh bergema di benak Wang Lin. Apakah kamu ingin mempelajari mantra surgawi? Bab 779 Jirealem muncul kembali. Wang Lin berhenti. Dia diam-diam menatap mata yang muncul di dalam pusaran. Biarkan temanmu melepaskan batasan surgawi itu dan aku akan mengajarimu mantra surgawi. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan perlahan bertanya, siapa kamu? Suara itu tidak menjawab pertanyaan Wang Lin. Sebaliknya, ia perlahan berkata, apakah kamu ingin belajar atau tidak? Mata Wang Lin berbinar saat dia meraih Li Yuan dan segera mundur. Bukan karena Wang Lin tidak tergerak oleh tawaran suara itu di benaknya, tapi dia adalah orang yang berhati-hati. Hal-hal seperti ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar mempelajari mantra surgawi, mengingat kepribadian Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama setelah cobaan berat dengan seni pembantaian surgawi. Hanya mantra surgawi yang saya temukan sendiri yang dapat dipelajari. Saya tidak akan pernah mempelajari hal-hal yang diberikan orang lain kepada saya. Mata Wang Lin dipenuhi tekad. Energi asal memenuhi tubuhnya saat dia dengan cepat pergi bersama Li Yuan sambil memperhatikan matanya. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, pusaran itu mulai berputar lagi. Mata di tengah dengan muram menatap ke tempat Wang Lin mundur dan perlahan mundur. Saya tidak suka orang yang berhati-hati, sinar petir merah keluar dari mata. Pada akhirnya, mata tersebut menghilang kembali ke pusaran dan semuanya kembali normal. Hanya petir merah yang masih tersisa. Ia mengejar Wang Lin di dalam terowongan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia kembali ke lubang gelap dengan Li Yuan di tangan. Dia menunjuk ke dada Li Yuan beberapa kali sebelum Li Yuan membuka matanya. Pada awalnya, mata Li Yuan dipenuhi kebingungan, tapi segera digantikan dengan kejelasan. Terima kasih banyak, Saudara Su. Saya tertarik dengan kekuatan aneh di dalam pusaran itu. Li Yuan merenung sejenak dan menyadari mengapa dia bertindak tidak normal. Tempat ini terlalu aneh, sebaiknya kita pergi sekarang. Wang Lin melihat ke lorong di belakangnya dan mengerutkan kening. Li Yuan mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Tangan kirinya membentuk segel dan membatasi pintu keluar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Guntur keluar dari jiwa asalnya dan mengembun di tangannya. Wang Lin mendorong tangannya ke depan dan dia menggunakan guntur untuk memblokir terowongan sepenuhnya. Pada saat ini, ada kilatan petir merah dan semua guntur hancur. Petir merah langsung menyerang Wang Lin, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Ada perasaan yang sangat familiar datang dari dalam petir merah. Perasaan ini datang dari jiwanya dan menyebabkan pupil matanya berkontraksi. Ini, Jirealem. Dia mundur tanpa berpikir, dan saat dia mundur, dia menyatu dengan lingkungan sekitar. Petir merah langsung menyerang tubuh Wang Lin. Di saat yang sama, formasi di pintu masuk terbuka. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung terbang keluar.
Bahkan tidak ada waktu untuk menutup pintu masuk saat mereka menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan muncul lebih dari 30.000 kilometer jauhnya di fragmen yang sama. Tubuh Wang Lin bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia lalu membuka mulutnya untuk memuntahkan sebutir pasir. Pasir segera membesar dan sebuah cap raksasa muncul di atas mereka, mengeluarkan gelombang tekanan. Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan mengangkat tangan kanannya. Tulang binatang itu muncul. Itu mulai berputar di sekitar Wang Lin dan memancarkan cahaya setan. Saudara Li, lindungi aku. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia segera menutup matanya. Masing-masing tangannya membentuk segel dan dia meletakkannya di atas lututnya. Energi asal melonjak gila-gilaan ke dalam perasaan ilahinya. Ekspresi Li Yuan serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan 9 pedang surgawi. Setelah menyebarkannya, dia menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Lin, dia belum pernah melihat Wang Lin begitu serius setelah bertemu kembali dengannya. Li Yuan merenung, mantra macam apa lampu merah itu? Petir merah mengamuk di dalam jiwa asal Wang Lin, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, sebelum bisa meledak, ia segera dikelilingi oleh lapisan demi lapisan energi asal padat Wang Lin. Hal ini mencegah petir merah untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, ini adalah Ji Realem, dan itu terlalu kuat. Meski dikelilingi oleh energi asal dengan cepat hancur dari dalam. Jelas sekali bahwa energi asal akan segera menjadi tidak efektif. Itu karena Wang Lin sangat akrab dengan Ji Realem sehingga dia tidak panik dan terus menambahkan lebih banyak energi asal ke dalamnya. Karena pengalamannya sebelumnya dengan Ji Realem, jiwa asalnya tidak sepenuhnya berdaya melawan Ji Realem. Bagaimanapun, dia dulunya adalah pemilik Ji Realem. Alhasil, lampu merah ini tidak langsung menghapus jiwa aslinya dan memberinya kesempatan untuk melawan. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Wang Lin, mereka pasti akan mati. Beruntung ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuh Wang Lin yang belum dia serap, jadi dia tidak kekurangan energi asal. Dengan ketekunan yang besar, dia terus-menerus membungkus lebih banyak energi asal di sekitar petir merah hingga mencapai kecepatan disintegrasi energi asal. Saat Wang Lin menghadapi Ji Realem, di lubang gelap yang jaraknya puluhan ribu kilometer, salah satu pembudidaya dengan hati-hati mendekati lubang gelap dengan ragu-ragu. Ini adalah salah satu kultivator yang mengawasi Wang Lin. Dia tidak pergi tetapi berkeliaran di sekitar area tersebut. Dia berharap mungkin, setelah Sumu pergi, dia dapat menemukan harta karun yang tidak disukai Sumu tetapi dapat berguna baginya. Dia melihat Wang Lin dan Li Yuan keluar dari jauh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan mendekat. Dia menatap lubang itu dan kemudian mengatupkan giginya sebelum dengan hati-hati memasuki lubang yang gelap. Beberapa jam kemudian, dia sampai di ujung terowongan. Saat dia melihat pusaran itu, dia terkejut. Saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan cahaya misterius dan dia perlahan mendekati pusaran itu. Tepat pada saat ini, mata itu muncul sekali lagi di tengah pusaran. Mendekatlah, ayo, ayo, suara menakutkan bergema di dalam benak kultivator. Saat dia mendekat, dia benar-benar kehilangan dirinya. Setelah sekian lama, suara teredam terdengar dari dalam terowongan. Kultivator meledakkan jiwa asalnya di samping pusaran.
Tak satu pun daging dan darahnya berserakan, semuanya terserap oleh pusaran. Semua jejak dirinya menghilang tanpa jejak. Pusaran tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan setelah menyerap daging dan darah serta mengalami ledakan. Retakan muncul pada segel di pusaran, dan setelah sekian lama, semakin banyak retakan muncul sebelum benar-benar runtuh. Lampu merah keluar dari pusaran dan segera menutupi seluruh terowongan. Terowongan itu segera menyusut menjadi rune yang berkali-kali lebih kecil dan terhirup ke dalam pusaran. Kemudian pusaran itu perlahan menghilang. Dari 9 segel besar, 5 di antaranya telah rusak selama bertahun-tahun. Dengan kekuatanku sekarang, aku akhirnya bisa mengaktifkan 4 sisanya untuk memikat orang agar menghancurkan mereka. Ada sedikit kegembiraan dalam suara menakutkan itu yang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di antara fragmen yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi guntur, fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat berasal dari 4 fragmen. Fluktuasi ini secara bertahap menyebabkan para petani berkumpul menuju tempat-tempat tersebut. Namun, ada segel yang menghalangi pintu masuk. Kecuali ada batasan Grandmaster seperti Li Yuan, perlu beberapa waktu untuk membukanya. Saat Wang Lin membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Ekspresinya pucat sa. Dia menghirup udara dan menekan tangan kanannya ke tanah. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk memaksa petir merah itu keluar dari tubuhnya. Tapi matanya berbinar dan dia menarik tangan kanannya. Jika aku mengusir Ji Realem begitu saja, itu akan sangat disayangkan. Lebih baik menyimpannya bersamaku karena mungkin itu bisa menyelamatkan hidupku di saat-saat penting. Wang Lin merenung sedikit dan melihat jiwa asalnya. Jejak Ji Realem akan menyebabkan dia kehilangan banyak energi asal agar tetap terkendali. Namun dibandingkan dengan energi asal, nilai Ji Realem ini terlalu besar. Jantung Wang Lin berdetak kencang saat dia merenung sejenak dan membuat keputusan. Dia berdiri dan mengambil hartanya. Tepat pada saat ini, dia merasakan getaran dari tanah. Getaran ini datang dari terowongan yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Li Yuan melihat Wang Lin telah pulih, tetapi sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan apapun, dia juga merasakan gemetar. Keduanya tidak berbicara dan langsung terbang menjauh. Saudara Su, di dalam terowongan itu, saat terbang, Li Yuan melihat ke belakang. Wang Lin berkata, "Jangan sebutkan itu lagi. Lebih baik meninggalkan tempat ini secepat mungkin." Dia bergerak lebih cepat sampai dia dan Li Yuan tiba di tepi pecahan dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan, Wang Lin melihat ke depan dan berkata, "Saudara Li, saya akan pergi ke suatu tempat bernama Paviliun Koleksi. Jika ada batasan di sana, saya harap saudara Li dapat membantu. Dibandingkan mencari istana surgawi untuk dijelajahi, lebih baik pergi ke Paviliun Koleksi dari kenangan anggota keluarga Yao. Pasti ada mantra surgawi di sana." Li Yuan mengangguk dan berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah apa yang terjadi di terowongan, dia merasakan rasa takut yang masih ada, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan ini sangat samar, tapi rasanya seperti ada duri yang menusuk hatinya dan tidak mau hilang. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih banyak." Memikirkan di mana paviliun itu berada, Wang Lin berbalik. Energi asal menyebar dan melilit Li Yuan. Wang Lin membawa Li Yuan dan terbang melewati kehampaan.
Wang Lin berpikir jauh di dalam hatinya, dari ingatan orang tua itu, pecahan yang menampung paviliun disegel oleh 4 keluarga besar. Jika seseorang bukan dari 4 keluarga besar, mereka tidak bisa masuk. Saya harap Li Yuan bisa membuka segelnya. Dengan energi asal Wang Lin, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus kehampaan. Mereka tidak pergi ke bagian lain manapun, melainkan mendekati bagian di pusat alam surgawi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.